Saat tubuh kita paling lemah, paling letih. Saat kita paling lelah dan merasa tidak mampu bertahan lagi. Seringkali tepat pada saat itulah, Tuhan hadir bersama kita. Seperti Yakub yang bergulat dengan malaikat. Bergulat sepanjang malam. Hampir tidak sanggup bertahan lagi. Terasa hampir tak mampu melanjutkan. Atau ketika kekuatan fisik benar-benar melemah. Ketika kakinya sudah pincang. Itulah saat kemenangan sudah dekat. Saat ia terus bertahan. Ia berjuang dengan sepenuh hati. Akhirnya, malaikat itu menyerah. Begitu pula, demikianlah halnya. Kemarin ada sebuah kesaksian. Sebuah kesaksian yang terjadi saat tengah hari. Seorang saudari mengirim pesan yang berkata, "Siber Dison, aku hari ini merasa sangat lemah." Siber, aku merasa sangat lemah. Kalau begitu, hari ini aku tidak akan menciptakan lagu. Tidak baik, Siber Dison. Dia kemudian mengirim pesan bertubi-tubi. "Pergilah, saudara-saudara Sib. Tidak, aku tidak mengajukan cuti untuk sehari pun. Karena tubuhku memang terasa lemah. Seluruh tubuh terasa sakit. Dan kaki pun sakit." Dia mengirim pesan seperti itu. Sebagai gembala, 11 bau sudah mengerti. Ini adalah jejak setan menyerang saudari-saudari kita. Si gua berkata, "Saudari, kau harus mengalahkan setan. Kemarin, bagaimana kau menyelesaikan 50 lagu? Hari ini, kau juga pasti memiliki kekuatan itu." Maka, dengan penuh keyakinan aku berkata kepadanya, "Kemarin, bagaimana kau menyelesaikan 50 lagu? Hari ini, saudari-saudari juga berhasil menyelesaikannya. Semua itu harus berdasar iman. Saudari-saudari memiliki kekuatan untuk mengalahkan setan dengan kuasa besar Kristus yang tampak pada saudari-saudari yang lemah. Karena kemenangan saudari tidak ditentukan oleh kesehatan tubuh. Bukan karena kondisi saudari yang baik atau buruk, tetapi karena saudari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus." Kemudian, saat itu hampir pukul 5, waktu istirahat. 11 Fu kemudian beristirahat siang. Setelah bangun dari tidur siang, dia mengirim lebih dari 40 lagu. Mengirim bertubi-tubi lebih dari 40 lagu. "Saudaraku, terima kasih," katanya kepada saudara-saudara. "Masih ada 7 lagu lagi. Aku masih punya 7 atau 8 lagu lagi. Nanti, aku akan mengirimkan lagi." Kenapa saudari ini justru dengan riang menyelesaikannya? Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Saat kita berada di titik terlemah, itulah seringkali saat kemenangan datang. Saudara-saudari, ketika kita merasa sudah hampir tak sanggup. Sebenarnya, musuh-musuh kita juga hampir tak berdaya. Saat kita merasa sangat lemah. Dan ketika musuh yang menyerang kita itu, menyerang dengan sangat giat, kita pun berjuang dengan keras. Kita memang lemah. Musuh kita, setan malaikat yang jatuh. Apakah mereka juga lemah? Mereka pun lemah. Hanya saja, kita tidak menyadarinya. Tak terlihat lagi, mereka menyerang kita dengan giat. Tetapi kita adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Saat mereka menyerang kita, mereka menggunakan segenap kekuatan, seluruh kekuatan tubuhnya, untuk membuat kita terjatuh. Jika kita terjatuh, maka mereka akan memenangkan pertarungan. Pada saat itu, ketika kita lemah, mereka pun menjadi lemah. Namun, kita bersabar sampai akhir. Kita berkata, bahwa justru di saat kita lemah, Tuhan, karunia untuk menciptakan lagu hadir bersama kita. Pada saat itu, saat mencipta lagu, terasa tubuh sangat lemah. Kekuatan tubuh benar-benar lemah. Namun, kenapa ya? Ternyata, di dalam hati dan pikiran, tercipta lagu-lagu yang semakin indah. Lalu, semuanya berjalan lancar. Lalu terasa aneh. Kita berpikir, ya, Tuhan sedang bersama kita. Kita harus segera. Untuk tidak melupakan kelemahan kita. Sambil mendapatkan karunia bakat dan belas kasihan. Sambil menerima hujan lebat Roh Kudus yang turun dari surga. Saat kita terus-menerus disiram karunia-Nya. Kita terus menyerapnya. Teruslah berkarya. Hingga selesai. Akhirnya, kita pun menang. Akhirnya, cerita ini menjadi bukti bahwa hal itu terjadi pada saudari yang penuh rahmat kemarin. Sungguh ajaib. Bagaimana seorang saudari yang lemah bisa dengan cepat menciptakan begitu banyak lagu, karya cipta yang penuh keceriaan. Itulah yang membuat kita tak lagi kalah. Bukan karena karunia yang berlimpah, atau tubuh yang sehat. Kemenangan bukan semata-mata karena itu. Karena tubuhnya kemungkinan tidak akan jauh berbeda. Seharusnya sama saja. Seperti sekarang. Namun, dengan semangat, semuanya akan menjadi lebih baik. Namun, berkat bakat, saudari itu menang. Tubuhnya menjadi kuat. Seperti atlet. Bukan seperti pelatih atlet. Seperti seorang pelatih, yang mampu menjalankan tugas seorang ayah. Bukan itu, melainkan membuat kita di tengah penderitaan, untuk mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, tadi malam, ketika berdoa setelah pukul 11, roh Sang Bapa pun tersentuh. Doa, roh Sang Bapa pun tersentuh dan berkata, Tuhan ingin pada manusia, bahwa saat mereka lemah, kekuatan besar harus ditunjukkan. Dia berkata, bagaimana mungkin kekuatan besar muncul saat lemah? Bukankah harus muncul saat tidak kuat? Namun, menunjukkan kekuatan besar saat lemah sungguh ajaib. Karena pada waktu itu, mari kita berikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Karena sudah tidak mungkin lagi andai hanya mengandalkan manusia. Dan kita jadi tidak mampu melakukan apapun. Namun, kita tetap terus bertahan. Baiklah, perhatikan karunia. Saat dia sangat lemah, maka, aku memberikan karunia kebijaksanaan kepadanya. Supaya ketika dia lemah, kelelahan, dan kehilangan semangat, dia dapat menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Seperti saudara Sibo. Bahkan Alkitab pun demikian. Selama lebih dari 3 tahun saya menerjemahkan. Kadang-kadang kekuatan untuk bangkit sudah tidak ada lagi. Kemudian, di tempat tidur, seluruh tubuh terasa kaku, bahu pun tegang. Lalu, harus pergi ke kamar mandi. Tangga yang tidak terlalu tinggi pun terasa sulit untuk diinjak. Sangat melelahkan. Tapi anehnya, justru saat itu, setiap hari bisa bertahan selama lebih dari 10 jam.
di depan komputer selama lebih dari 10 jam. Kemudian membuka komputer dan mengetik. Lalu melakukan proofreading. Mata mulai lelah dan pusing. Mata terlihat seperti domba yang hampir buta. Pada waktu itu, yang terlihat adalah, di hari yang penuh keajaiban, terus-menerus melakukan koreksi. Terus-menerus membaca. Terus-menerus membaca. Bagaimana cara menerjemahkan dengan benar? Mata mulai kabur. Pikiran pun jadi kabur. Seluruh tubuh terasa sakit. Sangat tertekan dan lapar. Bahkan, suatu kali saja, saat pergi ke toilet, akhirnya pingsan di sana, mencapai kondisi seperti itu. Kemudian, suatu hari ketika sampai di pintu, dengan menggunakan tongkat penggantung baju untuk mengganti pakaian. Ketika menahan dengan tongkat itu, dia langsung terjatuh ke tanah. Ibu jari ini telah bergerak sedikit selama sekitar 2 bulan. Sekitar 2 hingga 3 bulan waktu. Jadi, apa sebabnya? Kenapa saat itu bisa menang? Baru sadar bahwa yang membuat menang adalah kuasa Tuhan. Ketika Tuhan ingin kita mengalami penderitaan besar, Dia membantu kita. Memberi kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Amin.